Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di tangan Bapak Ibu ada buku berjudul Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Artinya dengan semangat sholawat Nabi itu harus semakin banyak orang yang kita bahagiakan. Nah itu. Sini di sampul belakang ini saya bisa membayangkan kalau kita lewat di dekat kuburan lalu kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, yang di dalam kubur itu ketika hidupnya pernah membaca sholawat Nabi, kami mohon agar cahaya Nabi diberikan kepada mereka itu supaya tidak gelap. Nah, itu. Karena Nabi itu digambarkan di dalam Al-Quran itu menjadi nur, menjadi cahaya. Betapa senangnya ya orang dalam kubur kemudian ada orang yang berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan cahaya nabimu untuk mereka yang sudah di alam kegelapan itu. Lalu Allah memberikan cahaya Rasulullah sehingga tidak kesepian, sehingga terasa terang. Ibu, bapak mungkin bertemu dengan orang yang sedang hamil, ya. Sedang hamil. Lalu bapak ibu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, si ibu itu pernah membaca sholawat, pasti toh. Nah, sholat kan baca sholawat. Nah kalau sholat kan pasti baca sholawat apa ya? Ya Allah, berikan cahaya nabimu untuk ibu yang sedang hamil dan janin yang di dalam kandungannya, tanpa kita beritahu yang bersangkutan. Betapa senangnya kalau satu saat atas doa kita itu anak itu lahir menjadi orang yang dibanggakan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu melihat anak yang subhanallah baktinya kepada orang tua, ya. Ibunya stroke sudah 5 tahun lebih. Dia sering menggendong, menyuapi, mengganti pampers, ya, itu ke rumah sakit juga digendong ke mobil, kemudian disuapi. Kenapa kita diam? Kenapa kita tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, anak itu sudah berbakti pada orang tuanya. Berikan cahaya Rasulmu kepada yang merawat dan kepada yang dirawat. Aduh. Ya pikiran-pikiran itu yang kemudian saya tergerak menulis kitab ini gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nanti suatu saat kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Tapi untuk hari ini tidak sampai ke situ. Untuk hari ini kita hanya bicara soal halaman 3 ini saja dulu. Halaman 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 3. Belum dibuka, ada yang belum dibuka. Nah, ini masih kesulitan. Tolong dibantu membukanya ini, Pak. Halaman 3. Sudah ya, Pak ya? Ulangi saya. Laqad ja'akum rasulun min
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan Allah dari jenismu sendiri, dari jenis manusia lah gitu ya. Kalau yang diturunkan itu malaikat, orang akan mengatakan begini, ya ndak bisa toh saya disuruh mengikuti utusanmu, wong dia malaikat saya manusia kok. Ya ndak cocok, kan gitu toh. Nah saya manusia kok disuruh niru malaikat itu loh. Malaikat tidak ada keinginan buruk sama sekali, kita kan ada. Nah, maka di sini diterangkan yang membimbing kamu itu ya orang sejenis kamu itu, manusia itu. Nah siapa Rasul itu? Tolong digarisbawahi. Azizun alaihi ma'anitum digarisbawahi. Azizun alaihi ma'anitum itu digarisbawahi. Kemudian harisun alaikum itu digarisbawahi. Bil mu'minina raufur rahim itu digarisbawahi. Ya. Nah ini sifatnya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi kita itu ikut merasakan derita umatnya. Nah, gitu. Ikut merasakan derita umatnya. Kalau ibu, bapak sekarang ada masalah, mungkin masalah anak, mungkin masalah pekerjaan, masalah kesehatan, kelihatan sedih gitu ya. Maka berdasarkan ayat ini Rasulullah ikut sedih. Rasulullah ikut sedih. Kalau bapak ibu bekerja berat sampai tulang ini rasanya patah di tulang punggung kita demi nafkah istri, nafkah anak, demi masa depan anak, maka kelelahan itu juga dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai begitu cintanya Rasul. Ya kalau bapak ibu sakit di rumah sakit, ya senang saja karena Rasulullah juga ikut merasakan sakitnya umatnya. Cintanya kepada kita ini luar biasa. Azizun alaihi ma anitu. Nah ini sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah orang yang selalu ikut meringankan beban orang lain. Jangan sampai hidup justru menjadi beban orang lain.
Jadilah orang yang ikut merasakan masalah orang lain, ikut membebaskan orang dari masalah, bukan justru kehadiran kita itu menjadi masalah untuk dia. Rasulullah adalah orang yang kehadirannya itu bagaimana bisa meringankan beban orang lain. Itu yang disebut di dalam ayat ini. Azizun alaihi ma anittum. Hidup ini hanya sekali, Bapak Ibu sekalian. Jangan ada satupun orang yang merasa terbebani atau bermasalah karena ulah kita. Mulai kata, mulai tindakan apa saja. Nah, ada doa yang dibaca Rasulullah itu, diajarkan Rasulullah, wahai Allah, berikan aku apa saja yang pernah diminta oleh Rasulmu. Nah gitu. Rasul kan ingin baik-baik, kemudian seluruh yang diminta Rasulmu itu berikan saya. Dan yang tidak baik, yang pernah diminta Rasul itu juga tolong, itu juga jauhkan juga dari saya. Azizun alaihi ma anittum. Ini sifat Rasulullah. Harisun alaikum. Nah ini kedua. Surat apa ini Pak? Pak tahu Pak? Oh alhamdulillah. Penghujung surat atau Pak. Ayat ini terkenal Pak. Saya kira Bapak Jeki sendiri juga sering mendengar ini ya. Harisun alaikum. Haris itu ingin sekali, kum itu kamu. Ingin sekali kamu itu menjadi orang baik. Ya kalau yang tadi ya, ingin beban kita itu, Rasul ingin supaya Rasul yang apa? Yang ikut nanggung lah gitu ya. Seperti ibu-ibu itu lah. Ibu-ibu kalau anaknya sakit ya, itu seringkali kan begini, ya Allah, jangan dia yang sakit ya, pindahkan sakitnya kepada saya. Begitu Bu ya. Bu, ayo ibu kandung berarti. Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak juga merasa gitu Pak ya. Pindahkan sakitnya kepada saya gitu ya. Gak kabeh ngomong iya gitu. Karena tidak pernah ikut merasakan sakitnya melahirkan, tidak pernah ikut merasakan sakitnya hamil, tidak pernah merasakan susahnya menyusui, ya Allah, terus itu. Nah itu Rasulullah seperti itu. Seperti itulah. Insyaallah. Harisun alaikum, Rasulullah itu selalu ingin kita jadi orang baik. Bapak ingin anaknya jadi orang baik? Pak? Nggih. Kalau Bapak melihat anaknya mau jamaah ke masjid, senang enggak? Senang. Oke. Karena Bapak ingin anaknya jadi orang baik, orang soleh. Bapak karena ingin jadi orang baik, lalu naudzubillah, sekarang ada orang tua ingin jadi anaknya jadi orang baik, tapi tiba-tiba jam sekian ini tadi seperti saya lihat di dekat Bungur itu, bukan Pak, ini tidur di aspal, ini loh, minum, mabuk, perempuan, rambutnya pirang, pakaiannya mini gitu. Saya tidak bisa membayangkan itu, orang tuanya sedihnya bagaimana. Oleh karena itu Bapak Ibu ini, sudahlah Bapak Ibu, anak Ibu Bapak itu mungkin tidak prestasi sekolahnya, tidak punya sumber ekonomi yang banyak, tapi Bapak bersyukur toh, anaknya Ibu tidak sampai orang menjadi begitu. Ukuran baik itu jangan hanya ukuran anak sukses itu jangan ukurannya itu mesti pendidikan, ekonomi. Anak kita itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah itu sudah sukses. Anak kita itu tidak peminum, tidak membunuh orang,
Itu justru sukses. Jadi tolonglah ukuran sukses itu yang sederhana. Ukurannya itu ukuran agama. Sehingga kita selalu senang melihat anak kita itu apapun yang dijalani itu. Kalau tidak begitu nanti kesulitan melihat anak sukses itu A, B, C, D, yang ini tidak sukses. Anak ditakdirkan tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, itu kemudian dia merawat ibunya. Masa begini tidak sukses toh? Anak merawat ibunya, toh, merawat bapaknya. Andai kan semua anaknya itu sukses semua di luar negeri semuanya, terus tidak ada yang mendampingi, ya susah juga. Gitu. Tolong itu dicatat semuanya. Nah, kalau bapak ibu melihat anaknya melakukan kejahatan, susah apa enggak? Susah. Oke, Pak ya. Jadi anak kita terlihat baik, itu adalah senyum kita. Anak kita tidak baik, itu adalah air mata kita. Betul? Betul. Nah sekarang Nabi itu harisun alaikum. Haris itu sangat ingin kita jadi orang baik. Berarti kalau jam ini ibu di sini sebelum subuh ke sini, ya, Senin itu jam 3 bangun menyiapkan sahur itu. Dapat apa? Sahur, puasa itu dapat apa? Enggak dapat apa. Demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah senang enggak? Senang enggak? Sekarang bapak duduk di masjid ini, iktikaf, ngantuk buka pokoknya masjid. Itu. Nabi senang enggak? Berarti jam ini kita membuat senyum Rasulullah. Kalau kita bohong kepada orang, menyakiti hati orang, Rasulullah sedih enggak? Saat itu kita membuat Rasulullah menangis. Jadi apa saja yang kita lakukan sebuah kebaikan itu adalah mendatangkan senyum Rasulullah, dan apa saja yang tidak baik yang kita lakukan itu adalah air mata Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah terakhir sifatnya Nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina kepada orang-orang mukmin, raufur rahim itu penuh kasih sayang, selalu membantu. Raufur rahim. Ada orang yang bersaksi di depan para sahabat, apakah betul ayat ini? Loh betul, saya saksi, saya ini menjadi saksi karena saya waktu kecil saya sering digendong Rasulullah. Rasulullah sering menyuapi makanan saya. Bahkan aku pernah, dan itu tidak sekali dua kali, aku diajak digendong Nabi itu ke tukang potong rambut, bahkan dirapikan rambut saya. Jadi saya ini bersaksi Rasulullah tidak tanggung-tanggung untuk menyayangi orang mukmin itu. Berarti 3 sifat Rasulullah itu, satu adalah apa? Azizun alaihi ma antum, yang kedua harisun alaikum, yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang membaca ayat ini berkali-kali boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Hitungannya berapa? Ya terserah toh. Terserah, banyak kok. Ini salah satu ayat ya, yang ada satu kelompok zikir itu ketika menjadi pemula kelompok itu diminta sering puasa dan membaca ini ribuan kali, sekuatnya lah gitu. Walaupun dia tidak tahu artinya. Bapak sudah tahu artinya tapi kan belum banyak membaca toh. Nah itu yang sana sudah banyak membaca tapi tidak tahu artinya. Lebih baik mana?
Hmm? Ya sama-sama baik ya sama-sama baik. Ilmu itu mahal, Pak. Jadi otak kita itu kerja otak kita itu mahal. Dihargai Allah betul. Maka tafakkuru sa'atin khair min sholati lailatin. Orang memikirkan sesuatu hanya 1 menit saja itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Itu Ibnu Abbas. Karena kita ini harus punya kecerdasan. Yang di sana juga baik karena mulutnya digerakkan terus untuk menyebut nama Allah. Lah dipadukan sekarang. Kalau bisa ya banyak baca. Nah kita nggak boleh kemudian aliran apa itu kok membaca itu saja, nggak boleh begitu. Wong Quran yang dibaca kok. Saya kemarin ditelepon waktu siaran di Suara Muslim itu oleh namanya Pak Yasin yang orang buta itu dari Lumajang. Ya, terus dia bilang katanya, Pak Ustadz saya itu setiap malam itu tidak pernah tidur sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Baik itu Pak. Karena berarti Bapak itu butuh Rahman Rahimnya Allah. Sehingga Bapak itu kemudian punya optimisme. Jangan sendirian, jangan merasa sendirian. Kenapa kamu merasa sendirian? Kan Allah punya mengasihi kamu lebih dari ibumu sendiri. Siapa? Tunjukkan kepada saya. Siapa yang paling mengasihimu? Siapa? Ibumu? Iya, tapi Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Arhamur Rahimin. Paling menyayangi di antara semua yang pernah menyayangi kamu. Wa huwa khairur rahimin. Di Makkah itu ada beberapa tembok yang akhir surat Al-Mu'min itu wa huwa khairur rahimin, wa huwa khairur rahimin. Allah adalah Tuhan yang paling mengasihi di antara yang pernah mengasihi. Nah, itu. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Ya baik. Ayat Quran kok. Tujuannya apa? Saya nggak tahu. Yang penting kan dia membaca ayat. Baik. Daripada tidur diiringi musik Coldplay. Baik. Jadi mungkin kelompok zikir itu iya nanti suatu saat akan saya tunjukkan, sebab setiap ayat itu adalah energi. Bisa saja nanti kamu baca beribu-ribu kali dan nanti sifat-sifat Rasulullah itu nanti akan menempel pada kamu. Dan kelompok zikir ini di luar rasio kita ya gitu. Beberapa orang yang ya nakal lah gitu Pak ya membunuh, ya ini, ya peminum, disuruh datang di situ suruh baca ini saja terus saja, tidak pernah diberi pengajian, tidak apa ya, waras-waras deh. Karena yang bekerja Allah, yang bekerja adalah Allah melalui ayat-ayat ini. Baik, ya Pak ya. Ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhir surah At-Taubah. Kita baca sekali lagi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, baik. Tadi kan saya judul buku ini kan berbagi damai melalui salawat Nabi. Kenapa kita harus berbagi damai? Mengapa kita harus berbagi kebahagiaan? Nah, itu ya. Sebab Nabi mengatakan
bersabda pada hadis berikut ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah, dibukukan oleh kitab Imam Muslim, dalam kitab Imam Muslim. Kita baca bersama-sama. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Terjemahnya, siapapun yang membebaskan derita mukmin, berarti kalau mau membebaskan derita mukmin berarti niru sifatnya Rasul tadi, azizun alaihi ma'anitum. Siapa yang meniru Rasulullah itu membebaskan derita orang dari aneka derita dunia, maka Allah akan membebaskannya dari aneka derita di hari kiamat. Bapak Ibu ingin bebas dari siksa kubur? Hari kiamat tidak berat? Ya, sederhana. Kalau kita ingin itu kan Allah tinggal tanya, berapa orang yang kamu bebaskan dari derita dunia ini? Berapa orang yang kamu berikan SPP anak-anak yang tidak mampu itu? Berapa orang yang belum punya perumahan itu lalu engkau bantu untuk memberi uang muka, kemudian melanjutkan angsuran sampai dia punya rumah? Berapa orang? Jadi rumusnya untuk selamat akhirat itu kan sederhana. Enak di akhirat itu sederhana. Kalau begitu bagaimana? Ya jadikan banyak orang enak karena kita, sederhana. Nah sekarang saya tanya Pak, sifat Rasul tadi berapa? 3. Itu tiga-tiganya itu hablum minan nas apa hablum minallah? Jelas toh. Jadi sifat yang ditonjolkan Rasulullah itu adalah oleh Allah itu adalah sifat-sifat yang menyangkut bagaimana interaksi kita dengan sesama orang ini loh, sesama muslim. Tidak bisa surga itu hanya diraih dengan sholat saja, tidak bisa. Tidak bisa sholat itu hanya surga itu diraih dengan haji umrah, tidak bisa. Tapi hanya bisa diraih ketika kita haji umrah sholat ya plus kita membangun hubungan yang terbaik dengan sesama manusia. Tiga-tiganya itu loh Pak. 1, merasakan derita orang. Bahasa yang lain empati. Harisun alaikum, ingin sekali kita jadi orang baik, berarti obsesi. Kemudian bil mu'minina raufur rahim itu adalah kasih. Jadi 3 sifat itu empati, obsesi, dan kasih. Tiga-tiganya itu. Nah, biasanya kalau tibaan di kampung-kampung itu mesti baca ini toh. Iya toh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ini sifat Rasulullah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam kata pengantar ini, mengapa saya tulis buku ini? Antara lainnya saya tertarik dengan sifat-sifat Rasulullah. Nah, begini Pak ya, ketika ada orang membaca salawat banyak, saya kemarin memberitahu Ustadz Taufik AB, yaitu, Ustadz, saya ini muridnya jenengan, gitu. Sejak saya jadi mahasiswa, saya itu mengidolakan Ustadz Taufik AB.
Dan saya tahu Ustaz Taufik Abi di mana ceramahnya selalu menganjurkan sholawat. Saya membukukan apa yang saya dengar dari Pak Ustaz. Itu. Loh, waduh, saya tinggal dikirim bukunya ya. Oh iya ya, nanti suatu saat Pak Ustaz saya kirim. Lalu ada orang mengatakan, kok berlebihan? Menyanjung Nabi kok pernah dengar gitu enggak? Pernah dengar enggak? Bu, pernah dengar begitu enggak? Perhatikan yang dibaca imam kita tadi itu. Ini loh yang dibaca imam tadi. Surah An-Nisa ayat 171. Yang tidak boleh berlebihan itu sampai mensifati Nabi itu seperti orang mensifati Isa sebagai Tuhan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, tafsirnya adalah jangan kamu, antara lain, jangan kamu menganggap Nabi itu seperti orang ahlu kitab memandang Isa sampai kepada Tuhan. Paham tak Pak? Sekarang saya tanya, Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Allahumma artinya ya, ya Allah, ya toh? Sholli ala Muhammad, berilah sholawat kepada. Oke, coba direnungkan bacaan ini. Tinggi mana antara Allah dan Nabi Muhammad? Ya jelas toh, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Allah nomor satu kok. Ya Allah, berikan sholawat pada Muhammad. Sehingga kita baca sampai jebol, mulut kita itu tidak berlebihan. Mana yang berlebihan? Paham toh Pak ya? Sebab statusnya Allah itu masih di atas, bukan sederajat. Paham toh? Menyanjung Nabi kok berlebihan sampai, ya pokoknya berlebihan. Enggak. Itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu adalah ini. Jangan kamu berlebihan dalam agama. Ini tafsirnya adalah jangan kamu berlebihan menganggap Isa itu mestinya hanya seorang rasul, tetapi engkau anggap itu sebagai Tuhan. Nah, itu. Ya tidak apa-apa toh Pak, ada orang begitu, tapi ya kita jangan terpengaruh, biasa saja. Mereka punya hak untuk berbicara. Kita juga punya hak untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan keyakinan kita. Nah, setelah membaca kitab Jala'ul Afham, ini kitab yang besar ya Pak ya. Jala'ul Afham fi fadilatus shalah wassalam ala Muhammadin khairul anam. Ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan di Arab Saudi. Nah, dia ini menulis bahwa saya kaget betul karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini terkenal ini memurnikan tauhid itu luar biasa. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu sedikit-sedikit musyrik, sedikit bid'ah. Itu Ibnu Qayyim. Tidak seberapa disukai di kalangan NU. Itu Ibnu Qayyim ini. Tapi anehnya, lah ini loh. Dia itu justru menulis ada 40 kemuliaan siapapun yang membaca salawat Nabi. Kalau yang nulis itu memang yang lain mungkin tidak berita, tapi yang menulis ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada 40. Saya langsung tidak sebetulnya. Nah itulah cara Allah ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, magnet-magnet itu datang. Ketika saya berpikir tentang salawat Nabi, tiba-tiba saya ketemu buku ini gitu. Kok bisa ya Allah mempertemukan buku ini ya? Gitu. Ketika saya berpikir tentang Nabi itu, kok nah Allah mempertemukan, ketemu di sini. Dalam buku ini saya singkat hanya 20 karena kalau 40 kesulitan menghafalnya.
Maka saya tertarik membaca buku ini. Satu di antaranya adalah bahwa sholawat Nabi itu menjadi sayap doa. Doa yang tidak diberi sayap, tidak sampai ke langit, karena sayap doa itu adalah sholawat Nabi. Yang kedua, coba perhatikan, pernah nggak mendengar siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Allah memberikan 10 rahmat? Bu, pernah? Belum pernah? Tidak apa-apa, tidak pernah ya. Makanya saya beri buku ini, saya tidak mau pengajian tanpa buku itu gara-gara itulah. Nanti kalau kita nggak tahu teksnya seperti apa, sumbernya dari mana. Jadi ada siapa yang bersalawat kepada Nabi, Allah memberi 10 rahmat. Berapa? 10 rahmat. 1 rahmat cukup untuk selamat dunia akhirat. Allah memberi berapa? 10. Setiap apa? Setiap apa? Kita salawat. Sekarang saya mengatakan, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Berarti yang dapat rahmat siapa? Lah iya. Balasan Allah apa? Kita dan keluarga kita toh. Ayo. Berikan sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Berarti Allah ganti membalas kita dan keluarga kita. Masya Allah. Jadi kita baca sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Kan kama sholli ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Iya Muhammad wa ali Muhammad dong. Loh, keluarga. Berarti kita dapat rahmat, keluarga kita dapat. Baca sholawat itu berarti kita sedang memintakan rahmat kepada Allah. Oke. Kapan tadi itu? Kalau kita membaca sholawat. Ya, 1. Sekarang, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi itu sepanjang masa. Terus Allah membalas kepada kita berapa? Sepanjang masa. Ayo coba. Luar biasa toh buku ini. Berarti kita tidur pun itu. Bahkan Imam Syafi'i itu berdoa begini. Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Berikan sholawat kepada Nabi ketika ada orang ingat Nabi, dan berikan sholawat kepada Nabi ketika orang lupa tidak menyebut Nabi. Ini jadi berarti kita membaca sholawat sepanjang masa. Nah, itu enaknya seperti itu, kita tahu. Itu saja dulu, besok tolong dibawa ya. Buku ini dibawa. Buku ini tolong dibawa, kita kaji 3 kali pertemuan ya. Tapi Bapak baca dulu di rumah gitu, supaya kita ojo nunggu didulang lah gitu ya, disuapi lah ya, nyuapi sendiri nanti kita itu. Ada kemarin itu, ini seluruh Pak, seluruh ini. Saya tidak mau kalau ngisi pengajian saya tanpa teks itu, saya mau. Karena ya hilang Pak, wis hilang. Mulai ya wis, mari mangan wis. Hilang itu. Ada kemarin tolong dibawa, terus jamaah begini. Daripada besok waktu pengajian lupa Pak, saya letakkan di masjid saja. Loh. Maksudnya itu kalau nanti pengajiannya akan datang daripada lupa bawa, saya letakkan di masjid. Lah gak sampean waca, Pak. Apa sama ini? Banyolan sampean ini. Nah, ini saya tinggal supaya nanti di fotokopi tentang dulu pernah saya ceritakan doa iktidal ya, pernah ya? Yang agak panjang itu loh. Nah, ini saya ketikan semalam ya. Ketikan semalam, hurufnya tak gede nih. Aku ngerti jamaah ini wis akeh sing wis tuwa. Sama lihat ini huruf berapa ini Pak? Lebih dari 20 loh ukurannya. Toh tak gede nih. Cek gak ndelok kacamata ae. Ana sing buka iki gak didelok ayat, didelok gambar.
Saya juga ngerti kalau orang senang gambar. Nah ini nanti di fotokopi saja ya. Ini. Rabbana lakal hamdu. Ayo Pak. Rabbana mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, itu sudah hafal toh? Sudah hafal. Nah ini yang belum ini. Ahlas tsana'i wal majdi. Ahlas tsana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak apa-apa, saya tahu agak kesulitan ya. Tapi saya berani ngajarkan karena saya sudah menjalankan ya. Saya tidak mau mengajarkan. Nah ini mungkin Bapak saya ini ingin memberikan terjemah yang mudah difaham gitu loh. Kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan agak beda ya. Ini terjemahnya begini. Saya terjemahkan bebas saja ya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya wahai Allah, engkau mendengar siapapun yang memujimu. Sekarang aku memujimu dengan pujian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa saja yang lebih dari itu. Wah, asik ya gitu. Aku memujimu dengan pujian yang langit penuh dengan pujian saya, bumi penuh dengan pujian saya. Bahkan kalau engkau menciptakan langit dan bumi lagi akan memenuhi itu semuanya. Hanya engkau yang berhak dipuji. Maafkan saya jika saya ingin dipuji orang. Nah ini penting ini, karena banyak orang stres di sini. Karena stres karena nggak dapat apresiasi, gitu. Ini kita potong. Alasana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna 'abd. Ya Allah, aku ini bagian dari hambamu, budakmu, dan bagi siapapun makhlukmu yang paling tepat untuk memujimu adalah berkata, wahai Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang engkau berikan kepada saya, dan tidak ada orang yang bisa memberikan kepada saya apa yang tidak engkau kehendaki untuk memberi saya. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd. Siapapun yang hebat, yang kuat, yang hebat, apapun yang perkasa dan sebagainya, semua itu lunglai di hadapan kekuatanmu. Nah ini terjemahan bebasnya begitu. Kalau nggak terjemahan bebas susah dipaham. Nah ini nanti saya serahkan, tolong difotokopi. Tapi ini targetnya September hafal. September hafal. September hafal. Tuh mau sing dosisnya ditingkatnya sampai mati tambah ditambahi Pak, tunggu ya Pak. Saya kira begitu. Ada pertanyaan silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah juga saya dengar dari ceramah Ustaz dari namanya itu kita wajib untuk baca sholawat pagi 10 minimal dan malam 10 minimal. Apa imam? Nggak ada. Wajib, jangan bikin ajaran baru. Wajib itu ya sholat 5 waktu itu. Baca sholawat 10 setiap pagi. Bukan wajib Bapak. Ya, ini Bapak nanti saya tunjukkan di sini. Yang Bapak tanyakan itu sebentar, sabar. Ini Pak, halaman 19. Halaman 19, paling bawah Bapak. Oke. Terjemahnya Pak, Bapak baca yang keras. Barang siapa bersalawat untukku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka dia mendapat pembelaanku, syafaatku pada hari kiamat. Ya sudah, tapi tidak wajib. Wah, jangan nakut-nakuti orang Pak.
Jangan membebani hidup ini. Oke, cukup ya. Silakan yang lain. Tadi mengenai masalah ujian terhadap Rasul itu ada dalam tiba atau baca salawat yang dibaca orang-orang yang membaca salawat. Ada kata-kata antanur fauqanur. Andai Muhammad Rasulullah nur bercahaya di atas cahaya. Apakah yang demikian tidak berlebihan, tidak mengalahkan kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ustaz yang mengatakan bahwa saya sering ditegur oleh Rasulullah. Sering apa? Ditegur oleh Rasulullah kan? Iya. Dia setelah saya ceramah kemana-mana karena capek, terus masuk ke kamar, lalu ada suara, kamu belum sholat, kamu belum ngaji. Nah, itu dikatakan katanya dari Rasulullah. Nah ini tolong bagaimana? Anta nurun fauqa nuri. Engkau itu adalah makhluk yang bercahaya melebihi cahaya makhluk-makhluk yang lain. Apanya? Apanya yang melebihi Allah? Apanya? Ada Allah ala nur. Lah ya toh Pak. Lah terjemahannya kan begitu toh. Allah wahai Rasulullah, engkau itu adalah cahaya di atas semua cahaya di antara makhlukmu. Iya toh Pak. Gitu. Nah kalau engkau cahaya di atas melebihi Allah, ya tidak ada bang. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu yang lebih, tetap Allah itu di atasnya. Ya paham Pak ya? Tenang aja Pak. Buku. Yang kedua, saya ditegur Rasulullah. Ya, saya enggak apa-apa toh. Oh, dia soal dia berbohong tidak kan saya tidak tahu. Tetapi Rasulullah itu bisa hadir. Kan sudah ada toh bahwa ada Nabi itu siapa yang bertemu Nabi maka itu pasti Nabi. Karena tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Setan tidak bisa. Ya tak Pak itu. Nah itu sudah. Nah kalau dia bercerita bahwa itu Nabi ya sudah. Masa kita suudzon? Hidup ini ada suudzon, ada husnudzon. Pilih yang husnudzon saja. Kita menderita Pak kalau nanti suudzon. Ngarang gitu loh. Wong kita itu dia kalau sungguhan kita sebut ngarang, itu kan kebohongan. Entah apa kita, ya sudah. Nanti saya tunjukkan ada buku Ra'aitun Nabi Mi'atu Qissah min Ru'yan Nabi SAW. Ada buku 100 kisah tentang pertemuan orang-orang soleh dengan Rasulullah. Nah sekarang Pak ya, Utsman bin Affan sebelum dibunuh, ketika dikepung mau dibunuh, itu kan didatangi Rasulullah. Padahal Nabi kan sudah wafat. Toh itu. Utsman, kamu milih selamat atau kamu milih berbuka dengan saya? Itu sudah mau dibunuh Utsman itu. Kamu memilih selamat dari ancaman ini ataukah kamu memilih berbuka? Waktu itu sedang berbuka, sedang puasa. Utsman memilih, aku memilih berbuka dengan engkau. Lalu dibunuh. Itu Pak ya, itu seperti itu. Nah, apakah Rasulullah enggak? Pokoknya kalau Rasul datang pada Bapak itu yakini itu. Tapi nih Mbak sampean, Mbak Sunan Ampel, Mbak Iku bisa iya, bisa tidak. Paham Mbak ya? Oke. Nah, di dalam buku itu ada Kaifiyatul Wusul Liru'ya Sayyidina Rasul. Ada buku lagi namanya teknik bagaimana bisa bertemu Rasul. Itu ada syaratnya. Ketika nanti berhasil jangan bercerita kepada siapapun. Gitu. Ya gitu Pak ya. Itu wallahu a'lam. Dikit bisa. Ya, dari pertanyaan Bapak tadi. Mungkin dunia Nabi itu sudah meninggal. Apa mungkin orang yang meninggal bisa hadir? Mungkin itu yang kita tanya. Gampang Pak ini jawabannya ada di sini Pak ya. Ini Pak halaman 14. Ini halaman 14 betul.
Bentar, Pak. Oh inilah halaman 16, halaman 16. Halaman 16 sudah, Pak. Oke, Bapak baca terjemahannya. Yang sungguh. Ya. Sungguh hari terbaik di antara semua harimu adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari itu. Sebab sholawatmu diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin sholawat itu diperlihatkan kepadamu? Padahal saat itu engkau telah bercampur dengan tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh Allah melarang tanah untuk makan jasad semua nabi. Yusuf riwayat Abu Dawud. Sudah jawabannya. Toh, sudah. Saya kira begitu. Ya enaknya ada buku itu gitu, Pak. Jadi abab itu gak terlalu akeh-akeh gitu. Energi itu. Ada lagi? Silakan. Ada Pak, silakan. Baik, terima kasih. Maaf ini di luar tema terkait dengan ibadah kurban. Lebih utama mana ibadah kurban itu kita atasnamakan kedua orang tua kami yang sudah meninggal atau pada diri kami yang masih hidup. Itu saja, utama mana? Terima kasih. Iya, nanti akan saya kirim file ya, Pak Ferdi. Nanti akan saya kirim file PDF ya tentang petunjuk korban. Itu lengkap sudah. Itu nanti jawabannya ada di situ. Tapi supaya Bapak lega saya jawab aja. Jangan dibanding-banding gitu, Pak. Kedua-duanya. Untuk yang masih sudah meninggal ya, yang masih hidup ya, supaya enak lah. Agak duwe ya nyambut gawe. Ya apa caranya duwe, Pak? Yang di dalam kubur itu, Pak ya, orang tua kita. Tahu toh Bapak waktu hidupnya itu banyak kesalahan ibadahnya, belum banyak pengajian seperti ini. Tahu Bapak bahwa Bapak Ibu tidak bisa ikut membangun masjid karena ekonomi terbatas. Lalu kita sebagai anak berbakti apa sekarang? Bapak mau ngirim apa ke sana? Kalau tidak mengirim ibadah-ibadah kayak begitu itu. Ngirim martabak ya gak iso. Ya, lontong balap ya gak iso. Gitu. Nggak bisa. Ya sudah ya kita itu. Nah itu. Nah yang hidup juga perlu juga. Ya makanya inilah ya ada duanya. Wah kalau betul duit, ya duit, ya apa caranya? Itu orang tua kita. Saya saja Pak kalau ke masjid apa itu ya saya masukkan itu bismillah untuk emak saya, untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk kakak saya yang dulu nyekolahkan saya, ya gitu. Tapi saat tertentu untuk saya, saat tertentu untuk, nah berarti kita kurang Pak lah. Nanti anak saya gantilah gitu. Wong anak saya ya keringat saya gitu. Cuma yang sudah meninggal ini loh Pak, bisa berbuat apa hari ini? Saya itu kadang-kadang termenung, lagi diapakan bapak saya dikuburin. Saya sering menangis itu berpikir, lagi diapakan Allah. Kakak saya, almarhum, emak saya di dalam kubur, hari ini diapakan. Kita luar biasa. Maka kita yang menolong. Kalau haus, kita kirim istighfar supaya tidak kehausan. Kalau lapar supaya tidak. Kalau sendiri supaya tidak kesendirian. Nah itu. Jadi itu Pak ya, nah, itu terserah itu pilihan-pilihan saja. Soal itu sampai tidak sampai, tidak usah diperdebatkan. Kalau percaya lakukan, kalau tidak jangan, selesai. Ya toh Pak, nggak habis-habis kita berpikir itu. Wah itu nggak sampai itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a umpamanya. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Ya sudah, itu pakai itu. Kalau pakai dalil yang lain ya itu. Anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan jariah, ya sudah. Yang mau kerjakan, yang tidak mau jangan. Selesai. Supaya tidak ragu, serahkan aja uangnya untuk saya, korban atas nama saya nanti. Enak toh? Itu pasti itu.
selesai. Saya kira begitu Ibu, Bapak sekalian. Ini sudah tulu syams, ya sudah syuruk. Kita sholat 2 rakaat, lalu nanti kita makan pagi bersama-sama. Nah, mudah-mudahan yang ngirim makanan minuman diganti makanan dan minuman surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, melalui sholawat yang kami kaji pada subuh ini, jadikan seluruh yang hadir keluarganya berakhlak seperti Rasulullah dan berkumpul di surga bersama Rasulullah, bersama orang tua kami, mertua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, dan guru-guru kami, dan orang-orang yang mencintai kami, dan juga menjadi bersama orang-orang yang pernah membenci kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.